air kangen kayak juga ada apa air kangen. Kangen. Apa jenis? Ya mereknya kangen itu. Kangen water Ya, ya. air kangen. Kangen water. Sama-sama kita tetesi 3 tetes pakai pH tester. Nah ini kelebihannya. Kalau Isaura ini sudah bersifat basa atau alkali, pH-nya tinggi. Kalau Asam. ini ukurannya untuk pH ya. Ini sama-sama. Kalau di pH itu antara 1 sampai 14, di bawah 7 ini bersifat asam, menyebabkan sakit atau sinus. Kalau di atas 7 ini sudah bersifat basa. pH adalah potensi hidrogen, kemampuan air untuk mereduksi racun. Jadi pH itu bisa, cara tes pH ada 3, dengan satu kertas lakmus ya, atau pakai pH tester seperti ini, ada di toko Alkes ya, alat kesehatan. Nomor 3 pakai pH meter, kebetulan saya adanya di pH tester ini. Ketika air ditetesi dengan pH tester, warnanya berubah menjadi coklat, berarti pH-nya hanya 1. Kalau ini pH-nya mungkin ya 7 ya, 7, berarti airnya seimbang. pH-nya bagus, seimbang, tapi belum kategori basa atau pH tinggi. Ya sementara Isaura ini sudah pH-nya di atas 8, artinya pH tinggi. Ya, ini dari segi pH. Sehingga karena tubuh kita ini terlalu banyak zat asam yang terakumulasi dari makanan, terutama disebabkan 5P, ya, pengawet, perasa, pengembang, pengempuk, pewarna, nah, sehingga tubuh ini berpotensi untuk mudah terserang penyakit. Karena kondisi asam dalam tubuh itu memudahkan tubuh untuk sakit, asam urat, asam lambung, asam laktat, asam oksalat. Akumulasi zat asam oksalat terlalu banyak menyebabkan kencing batu, batu ginjal, batu empedu. Kalau asam urat dan sebagainya lah. Yang menetralisir, menyeimbangkan adalah pH tinggi atau yang bersifat basa. Nah sebenarnya untuk membuat air pH tinggi itu mudah. Ini dikasih abu rokok, ya air biasa ini dikasih abu rokok, nanti pun juga sudah bersifat basa. Atau dikasih soda kue juga bersifat basa. Atau ada namanya biang pH lah, seperti ini. Dikasih 1 tetes saja lah. Nanti juga sudah bersifat basa. Ya ini sudah basa. Ya, sama kan? Nah, terus bedanya apa dengan Isaura? Nah, ini bedanya. Kalau Isaura ini bersifat basa lemah atau amfoter. Jadi setiap apapun yang masuk ke dalam lambung itu oleh lambung akan dirubah menjadi asam. Jadi meskipun ini bersifat basa, tapi begitu masuk lambung mengeluarkan zat asam. Memang lambung oleh Allah didesain bersifat asam. Tujuannya adalah untuk mencerna makanan, membunuh kuman dan sebagainya. pH lambung itu sangat asam, yaitu pH-nya hanya 2. Jadi untuk mencerna makanan lah. Tapi Isaura aman di lambung karena begitu masuk lambung dia langsung berubah menjadi asam. Atau dikatakan pH Isaura adalah pH lemah. Nanti ketika keluar dari lambung masuk ke usus menjadi basa kembali. Maka Isaura bersifat amfoter, berubah menjadi asam dan mudah berubah menjadi basa. Dengan cara kita blowing ya, kita tiup. Ini sebenarnya saya ada sedotan ini. Sebenarnya ada sedotan sebenarnya di Enggak apa-apa, enggak pakai ini aja bisa nanti. Itu ada di Nah, ini kita tiup aja, kita tiup 1 tuban. belakang Ya. etalase Mas Adi situ ada. Saya Nah. pakai sedotan ya. Tak mikir mau buat apa pulpennya kok dibuka. Ya enggak apa-apa ya. Ini dua aja Mas, dua ya. Sama-sama. Jadi sekarang yang niat coba Mas Anto ya. Udara yang kita keluarkan dalam tubuh ini bersifat asam. Ini justru berusaha adil ya Mas. Silakan ditiup. Sama-sama dengan kekuatan sama, adil, sama-sama. Nah, terus kalau sudah nggak kuat tiup lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, inilah Isaura. Sudah cukup Mas. Nah, Isaura meskipun bersifat basa, tapi begitu masuk lambung dia langsung berubah menjadi asam. Artinya aman untuk lambung. Karena kadang-kadang air yang sudah bersifat basa ini tidak segera menjadi asam, justru lambung akan menjadi sakit karena dia berusaha mengeluarkan zat asam lebih banyak. Nah, ini disebut air basa permanen atau alkalinitas. Nah, ini yang berbahaya untuk lambung. Tapi kalau Isaura bersifat alkali adaptif atau mudah menyesuaikan.
Begitu masuk lambung dia berubah menjadi asam, nanti begitu keluar lambung dia akan menjadi asam kembali. Dan nanti akan membawa racun-racun dalam tubuh keluar melalui sistem ekresi ya, pembuangan lewat keringat, lewat nafas dan lewat buang air. Nah inilah ya. Ini demo-demonya tadi ya. Isaura dengan betadin bagaimana lah kalau contohnya ini sudah ini kira-kira ya katakanlah ini ini betadin. Nah inilah ini betadin. Betadin ini cepat untuk menggunakan betadin. Dikasih ini Air biasa itu. dia masih akan kuning ya, masih Minumnya air biasa. ya, juga coba makan kuning ya, masih belum terurai, masih tambah lagi aja belum, masih kuning kan. Tapi ketika ini dimasuki isaura dia akan netral, dia akan kuning. Seperti ini. Jadi artinya apa? Racun yang di dalam tubuh akan lebih mudah diuraikan oleh isaura, nanti dibawa keluar oleh tubuh melalui pembuangan lewat keringat, lewat feses atau buang air kecil ataupun lewat pernapasan. Hanya seperti maka isaura ini adalah air sehat. Jadi bukan air obat, tapi air sehat. Membantu proses penyembuhan bagi orang yang sakit dan menambah atau meningkatkan kesehatan manusia yang sudah sehat. Mungkin dapat dipahami ya. Insyaallah. Nanti ada tes-tesnya yang lain. Ini bahan tester tadi, ini blowing tadi ya, ditiup. Terus ini TDS meter, pakai TDS meter sebetulnya ada alatnya ini seperti ini. Jadi ketika diukur TDS-nya itu berapa, tapi isaura adalah low TDS rendah. Pakai electrolyzer, harus pakai colokan listrik itu nanti isaura akan lebih, nah ini alatnya akan tetap bening ya ini. Jadi yang lainnya akan terangkat. Kira-kira kotoran apa yang ada dalam air itu, dan nanti akan lebih lengkap kalau kita demo. Mungkin audien lebih banyak, lalu kita bisa. Ini yang asid tadi ya, asid itu bersifat asam yang menyebabkan sakit, mengotori dinding-dinding usus. Akhirnya dengan air isaura berarti terus akhirnya dinding usus itu akan dibersihkan, itu akan bersih, lama-lama penyerapan nutrisi juga bagus, akhirnya sehat. Itu. Nah ini banyak testimoni saksian-saksian yang jadi sekali lagi isaura ini adalah bukan obat tapi air minum sehat yang bisa membantu penyembuhan proses apapun penyakitnya ya, proses penyembuhannya lebih cepat dengan terapi air. Jadi judulnya sehat dengan air. Kenapa air? Karena 75% tubuh kita ini Iya. gitu. Insya Allah itu sukses ya. Baru nanti kita mungkin bisa Itu harganya berapa satu botol? Ini Mbak, kalau harga ini untuk harga konsumen satu dus itu 125, satu dus isi 12. Isi 12. Ya.